Dari tahun 2010 waktu itu ada ikan hias yang lagi terkenal namanya ikan garufa. Nah, ikan garufa itu awalnya saya juga ya nggak punya akuarium banyak. Awalnya juga ya kita dari masih kecil udah hobi piara ikan. Tapi kalau untuk ikan garufa itu ya itu lagi tren lah, dan ada temennya mama saya yang kasih saya. Saya sendiri kurang seberapa suka sama ikannya, jadi karena kurang seberapa suka saya jual di internet, di Kaskus waktu itu, dan ternyata baru berapa jam pasang iklan, udah banyak yang nanyain dan udah laku. Udah saya senang dong, saya jual dapat uang. Tiba-tiba ya ketahan, bilang kenapa nggak saya bisnisin aja ya. Nah, dari situ saya tanya ke teman mama yang waktu itu ngasih saya ikannya, gimana om, masih ada gak ikannya? Tadi bilang ada, kalau saya mau jualin bisa gak? Nah, dari situlah saya mulai jualin. Nah, dari satu jenis ikan itu ya udah jalan lancar. Dari awalnya cuma eceran lokalan, bisa kirim ke daerah-daerah, lama-lama bisa juga kirim ke luar negeri. Nah, tapi ya benar ya, namanya bisnis itu kan ada trennya. Nah, waktu ikan garufa trennya mulai redup, tapi saya pikir ikan apa lagi ya yang trennya mulai naik. Nah, jadi saya terus berinovasi seperti itu. Nah, sekarang yang lagi tren ini ya ini ikan garufa. Bukan ini ikan tigerfish. Tigerfish ini ada di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Papua ada. Nah, ini ikan asli Indonesia yang lagi diminatin di luar negeri. Nah, kita hampir ke seluruh dunia lah, seluruh benua kecuali Afrika itu kita udah kirim. Jadi kita kirim ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, dan paling banyak tapi yang beli itu dari negara-negara Asia. Nggak ada ternak sih, jadi sebentar lagi ya kita lagi bangun peternakan ikan juga. Nah, itu bisa ternak, bisa pembesaran, bisa segala macam lah. Kalau buat sekarang nih masih sebatas jual beli jual gitu. Misalnya kita dapat supplier yang kurang bagus, supplier yang ngirim ikannya banyak mati, nanti dia nggak tanggung jawab, atau banyak yang tipu-tipu, ya kan? Atau bisa juga kita suka dapat customer yang kurang baik, mereka belanja sama kita, pembayarannya kurang, ada bahkan yang nggak dibayar. Modal pertama ya boleh dibilang kita nggak pakai modal awalnya, kita ya dari nol lah, kita pelan-pelan gitu, dapat uang 400.000, diputar lagi, dibelanjain lagi. Ya bisa 90% uang saya yang saya kumpulin habis. Cuma ya bangkit lagi, berusaha lagi, berjuang lagi. Saya punya visi lah, saya punya bayangan, saya punya mindset, saya punya kepercayaan akan diri saya ini ya. Saya orang berhasil gitu, dan saya punya visi-visi saya yang itu yang selalu yang saya pegang terus. Saya punya visi-visi, saya punya mimpi-mimpi tentang bahwa saya tuh pasti jadi orang berhasil, saya jadi orang yang sukses. Nah, itu yang nggak boleh hilang. Jadi dalam keadaan seberat apapun, hal seperti itu yang nggak boleh hilang. Jadi ibaratnya duit 100.000 nih, saya remek-remek, saya jatuhin di lantai, saya injek-injek, saya ludahin, dan itu tetap uang 100.000 gitu, tetap ada nilainya. Jadi biar kata dia habis diinjak-injak, biar habis kan nilainya nggak berubah kan, tetap uang 100.000 ya. Saya juga demikian kayak gitu. Kadang keadaan harus injek-injek saya, harus meludahin saya, harus ngenampar saya, harus ada di lantai gitu.
Tapi itu nggak pernah merubah keyakinan saya akan diri saya bahwa nilai saya itu nggak pernah berubah. Nah itu yang selalu saya pegang. Jadi orang itu kalau jatuh boleh, tapi nggak boleh kehilangan mentalitasnya. Pemula ya, yang pasti yang namanya bisnis tuh gak gampang. Jangan dibilang bisnis itu jalan menuju kaya yang cepat atau segala macam, itu salah gitu. Jadi kalau yang namanya bisnis ya, orang-orang bilang oh kerja gak enak, kerja dari pagi sampai malam. Nah kalau orang bisnis bisa kerja dari pagi lagi. Saya juga kerja hampir 24 jam gitu, kita kerja bener-bener lah. Terus satu itu, dua, kalau waktu kita sekolah kan kita belajar tentang prinsip ekonomi itu. Pokoknya namanya berdagang itu dengan modal sekecil-kecilnya ingin dapatin keuntungan sebesar-besarnya. Nah kalau kenyataannya itu seperti itu salah. Jadi kalau kita aja bayangin kalau kita mau bisnis, partner kita mau untungin kita sebanyak-banyak kan kita bisa gak jadi bisnis sama orang itu kan. Nah makanya yang bisnis yang benar itu ya dengan modal sewajar-wajarnya, cari untung juga yang sewajar-wajarnya. Dan kita nggak boleh mikir gimana kita bisa dapat untung sebanyak-banyaknya, tapi kita harus balik posisinya. Kalau kita pengen maju, kita pengen besar, kita harus mikir gimana bisa kasih keuntungan sebesar-besarnya pada customer kita, pada pembeli kita, pada partner kita. Kita harus bisa kasih mereka yang untung besar, bukan kita.